Halo para siswa tersayang, selamat datang di kelas online kita. Semoga kalian semua siap untuk belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama, jadi mari kita saling menghormati dan mendukung. Jadi untuk adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Jadi apa sih proses pencernaan makanan itu? Proses pencernaan makanan adalah mengubah makanan menjadi zat makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, supaya makanan dapat mudah diserap oleh tubuh, maka harus melalui beberapa tahap untuk mencerna makanan. Apa saja sih tahapannya? Yuk kita bahas. Jadi, tahapan-tahapannya yaitu melalui mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, proses pencernaan makanan berikut ini kita akan bahas tentang proses pencernaan makanan yang akan kita jelaskan di animasi berikut ini. Nah, proses pencernaan makan dan minum dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan dihaluskan oleh gigi dan kelenjar ludah yang menghasilkan ludah dan enzim petialin. Enzim ini berfungsi untuk menghancurkan makanan secara kimiawi menjadi halus. Proses berikutnya masuk ke kerongkongan dan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan. Saat makanan dikunyah, makanan dibasahi oleh air liur. Makanan menjadi licin dan mudah ditelan. Selain itu, air liur mengandung enzim petialin atau amilase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna makanan, yaitu zat tepung. Amilum diubah secara kimiawi menjadi zat gula. Selanjutnya gigi. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 3. Ketiga gigi tersebut yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi Graham. Ketiga gigi tersebut memiliki beberapa fungsi. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, gigi Graham untuk mengunyah makanan. Yang dibedakan menjadi gigi Graham depan dan belakang. Selanjutnya, lidah. Lidah ini sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengatur letak makanan saat dikunyah. Yang kedua, membantu menelan makanan. Yang ketiga, untuk mengecap rasa makanan. Perhatikan gambar ini adalah kerongkongan yang menjadi penghubung antara organ mulut dan lambung, yang berupa saluran memiliki panjang kira-kira 20 cm. Kerongkongan ini terdiri atas otot yang lentur. Makanan yang berada di dalam kerongkongan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung. Gerakan ini disebut peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, kemudian mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut di bagian kiri atas. Dan lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang terjadi di kelenjar getah lambung dan mengandung 3 enzim yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan akan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Terdapat cairan khusus yang menyempurnakan pencernaan makanan. Kemudian usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang yaitu 25 cm. Dan berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut, yaitu enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Kemudian enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino.
dan enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu yang berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum yang terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong ini memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya adalah usus besar. Nah, di dalam usus besar ini berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sari-sari makanan yang telah diserap oleh usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terdapat bakteri yang dapat membantu mencerna makanan, yaitu yang bernama E. coli, yang merupakan proses pembusukan sisa makanan. Makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Kemudian organ terakhir yang bernama rektum. Nah, di rektum ini merupakan ujung dari muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirim respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, jadi adik-adik, inilah saluran proses pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami adik-adik. Sampai berjumpa kembali.